Jadi nggak penting gitu ya sebenarnya ya. Kayaknya nggak Bukan kebutuhan mendesak gitu kan. Iya, lebih Cuman kayak keinginan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini dengan siapa di sini? dengan Putri, Bu. Oke. Halo Putri. Halo Ibu Meta, Iya. apa kabar Bu Meta? Baik, terima kasih ya kamu sudah berkenan untuk hadir di podcast bersama saya di hari ini. Nah, jadi gini Putri, sebelum kita pemanasan dulu ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan saya bilang halo soulmate, nanti Putri bilang good day mates gitu ya. Jadi itu adalah sapaan saya kepada teman-teman. Oke, Bu. Sebutannya soulmate. Oke. Gitu ya. Oke. Halo soulmate. Good day, Met. Lebih bersemangat lagi dong Putri. Dan suaranya lebih mendekat ya. Oke. Nah, halo soulmate. Good day, Met. Iya, oke. Jadi teman-teman soulmate, kita hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Namanya Putri dari Bisnis Digital Angkatan 22, Bu. 2022. Oke, angkatan tahun 2022. Iya, oke Putri. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang apa nih? Kita akan ngobrol seru nih, ini tentang lagu, Bu, nih, Bu. Oke, mendengar kata Labubu, jadi saya sempat amazing gitu ya. Padahal ini hanya seorang, hanya sebuah boneka gitu ya. Iya. Tapi setelah saya baca beritanya, itu ternyata ada orang yang rela antri selama 17 jam Iya, betul banget, Bu. untuk beli Labubu. Iya, sampai ada yang ke luar negeri, Bu, buat hunting lagu, Bu. Gila nggak tuh? Oke, mungkin kita akan diskusi gitu ya, atau membicarakan tentang Labubu. Kenapa sih kok bisa sefenomenal ini gitu ya? Motivasi orang untuk membeli Labubu itu apa gitu ya? Iya. Oke, jadi gimana tuh Putri? Jadi kita bicara awalnya dulu ya, Bu ya. Jadi awalnya tuh Labubu ini udah ada di tahun 2015. 2015, oke. Ya, dia penciptanya itu seniman asal Taiwan namanya Ka-Sing Lung. Dan pada tahun 2019 itu dilagitasir oleh Pop Mart. Nah, tahun 2024 itu kembali booming lagi atau viral lagi oleh Lisa Blackpink. Nah, selain dari Lisa Blackpink ini, pengaruh Lisa Blackpink ini, Labubu ini punya desain, punya karakteristik, punya edisi-edisi yang langka. Makanya orang-orang tuh sampai rela ngantri, bahkan sampai ada yang keluar negeri buat hunting doang. Nah, ini semua ini tuh berkaitan erat dengan teori motivasi dan afek terhadap perilaku konsumen, Bu. Oke, jadi sebenarnya ada peran influencer di sini ya. Iya. Yaitu salah satunya Lisa Blackpink gitu ya, di mana terutama di Indonesia sendiri peran dari K-pop itu sangat besar pengaruhnya ya terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia gitu. Sudah dikasih tunjuk bahwa boneka yang dimiliki oleh Lisa Blackpink adalah Labubu lah, orang-orang langsung ya beli gitu kan, ada keinginan untuk membeli gitu. Nah, tadi berkaitan dengan motivasi dan afek ya, Putri. Jadi emang gimana orang-orang mau beli Labubu itu? Maksudnya gimana Putri? Jadi memang kalau Labubu ini sih kan punya motivasi ya, Bu, orang-orang buat beli Labubu. Nah, motivasi itu adalah dorongan di mana orang-orang itu beli Labubu karena mereka berkaitan dengan dorongan yang muncul ketika seorang merasakan adanya kebutuhan, karena mereka butuh validasi, butuh pengakuan dari orang lain. Nah, katanya Solomon mengatakan kalau motivasi itu berkaitan dengan dorongan yang muncul ketika seseorang itu merasakan adanya kebutuhan gitu, Bu. Oke, jadi di sini ada teori needs and want gitu ya. Nah, jadi kira-kira si Labubu ini memainkan peran di mana? Need-nya atau want-nya? Kalau Labubu sendiri itu lebih bermain ke wants, Bu, atau keinginan. Di mana konsumen ini membeli Labubu biasanya termotivasi oleh kebutuhan psikologisnya. Jadi nggak penting gitu ya sebenarnya ya? Iya, kayaknya nggak penting. Bukan kebutuhan mendesak gitu kan? Iya, lebih kayak cuman keinginan ya. Iya, jadi kayak memiliki barang unik dan mendapatkan pengakuan gitu loh, Bu, kayak validasi baik dari orang maupun di kalangan kolektor gitu. Oke, jadi ini ya. Sekarang tuh ada istilah Gen Z FOMO gitu. Iya. FOMO atau JOMO jadinya? FOMO sih, Bu. Oke. Tapi sebelumnya aku mau nambahin
kebutuhan, kategori kebutuhan dulu Bu. Jadi kebutuhan itu menurut Solomon ada 2 ya. Oke. Yang pertama itu ada kebutuhan utilitarian, yaitu kebutuhan yang mengarah ke fungsional. Ya. Nah kedua ada kebutuhan hedonis Bu yang dibilang Needs tadi. and want jadinya Iya. tadi ya. Jadi lebih mengarah pada kesenangan dan pengalaman atau kepuasan konsumen sendiri gitu. Oke. Jadi kalau misalkan dalam suatu perilaku konsumen, ketika si pemasar itu bisa meningkatkan barang yang dari awalnya itu keinginan jadi suatu kebutuhan nih, itu udah luar biasa. Contohnya handphone. Dulu apa jadi suatu, dulunya keinginan, ya kan? Sekarang jadi apa? Kebutuhan. Betul. Ibarat kata kalau disuruh milih dompet yang ketinggalan atau handphone yang ketinggalan. Dompet. Betul. Nah, itu adalah prestasi dari seorang marketer, bisa menggeser posisi dari yang awalnya itu cuman ingin gitu ya, jadi sekarang butuh gitu ya. Iya. Nah, itu jadi PR seorang marketer. Nah, terus kira-kira apa lagi yang akan kita bahas nih tentang motivasi tadi? Kita bahas tentang fenomena Bu. Jadi lewat dari Labubu ini kita juga bisa ada yang namanya teori Maslow Hierarchy of Needs. Nah biasanya pada level yang lebih tinggi konsumen itu mungkin membeli Labubu untuk memenuhi kebutuhan esteem atau self esteem sendiri Bu. Jadi ketika konsumen membeli Labubu itu mereka merasakan merasakan adanya kebanggaan, adanya kayak saya punya Labubu nih edisi terbaru begitu. Harga diri gitu ya. Pride gitu, suatu pride gitu loh Bu. Nah betul. Kalau misalkan teori Abraham Maslow itu kan betulnya segitiga gitu ya. Semakin dia mengerucut, semakin tidak semua orang bisa menggapai atau memenuhi keinginan tersebut gitu ya. Dan ada satu stage gitu yang namanya self esteem itu tadi ya, dimana kalau ada tingkatan manusia gitu ya, self esteemnya itu si Labubu ini sudah masuk ke self esteem gitu ya, bahwa menjadi harga diri seorang konsumen gitu ya, bisa dicap kamu mengikuti tren atau enggak gitu ya. Iya betul banget. Keren. Nah, jadi ini berarti udah mengarah ke arah-arah yang hedonis tadi. Iya Bu, betul. Oke. Terus kira-kira apa lagi nih Putri? Ada 2 teori lagi Bu, yang bisa kita kaitin. Oke, apa lagi tuh satunya? Yang pertama itu ada drive teori. Oke, jadi bagaimana? Nah yang kedua ada eksploitasi teori Bu. Nah kalau yang pertama itu kan drive teori tuh, kita bisa lihat dengan konsumen itu buru-buru buat beli Labubu atau barang tersebut karena takut habis gitu. Nah ini juga yang kita sebut sebagai apa yang tadi Ibu sebut, fearing of missing out atau FOMO. Nah yang kedua ada ekspektasi teori, di mana kita itu beli Labubu itu kita ngarapin kita dapat kepuasan, kesenangan ataupun hiburan gitu loh Bu. Benar. Itu juga kan untuk memenuhi hasrat seorang manusia gitu ya, yang butuh pengakuan tadi. Gitu. Oke, nah sebenarnya seru banget ya ngobrolin tentang sesuatu yang lagi viral gitu kan, karena banyak sekali yang bisa kita dalami gitu, bahwa setiap dari alasan atau reason seorang konsumen membeli suatu produk itu bukan hanya karena kebutuhannya, tapi karena keinginan tadi. Gitu. Betul, ya. Nah, oke. Nah, kira-kira apalagi nih yang bisa kita bahas tentang si Labubu tadi? Nah Bu, jadi kan tadi FOMO nih Bu, kita bicara soal FOMO. Jadi FOMO itu pemicunya karena dorongan yang tadi, karena takut habis, terus keterbatasan stok. Cuman kalau dalam hal Labubu ini kita tuh takut ketinggalan tren aja sih Bu. Iya, kalau untuk Labubu sih. Iya. Sama aja kalau misalkan ada handphone keluaran terbaru, takut ya kan? Iya. Takut ketinggalan. Bener banget sih, saya juga ngerasa gitu sih Bu. Kalau misalkan ada handphone baru, takut banget ketinggalan gitu. Iya, itu berarti namanya itu ada dalam suatu teori namanya itu ini ya. Dia tuh kalau ada teknologi terbaru, adoption gitu, dia tuh level tertinggi, tidak mau ketinggalan. Kalau dalam bahasa istilah teknologi tuh apa gitu, saya lupa gitu ya. Nah, jadi setiap ini tuh ada penamaannya gitu. Saya lupa deh namanya apa gitu. Saya termasuk dari golongan itu Bu. Kayaknya sih gitu ya. Ibu juga gitu nggak? Enggak sih, saya sesuai dengan kebutuhannya. Enggak keinginan gitu ya. Oh berarti Ibu lebih ke fungsional. Needs ya, fungsional atau kebutuhan tadi, kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Okay. Betul. Nah oke,
seru banget ya kita ngobrol tentang si Labubu ini. Mungkin ada conclusion yang ingin Putri sampaikan? Nah jadi saya ingin menambahkan kalau misalkan Bu Meta ada afek atau respon emosional yang punya pengaruh besar terkait dari Labubu ini. Jadi kan memang kalau afek ini dalam marketing memang sangat-sangat dibutuhin ya Bu ya. Apalagi dalam Labu ini karena konsumen yang berhasil, karena saya sendiri kalau misalkan saya dapat Labubu gitu, saya berhasil mendapatkan item yang terbatas, sering ngerasain kayak aduh bangga banget gitu loh Bu. Gitu. Oke, sebaliknya pride ya. Sebaliknya kalau gagal kayak ngerasa cemas, kayak nggak percaya gitu, kesel sendiri gitu loh Bu kalau nggak dapet produk atau barang yang kita udah incer gitu loh. Ada kekhawatiran, takut ketinggalan ya. Iya. Itu peran dari sisi psikologis si marketer sih, bagaimana menciptakan bahwa kamu harus memiliki ini. Iya betul. Gitu. Ini juga berkaitan tentang loyalitas Bu. Jadi memang fake marketing ini memang berpengaruh besar ya terkait loyalitas konsumen. Jadi kalau misalkan konsumen punya emosional yang positif, maka juga dia akan membeli terus menerus gitu. Oke. Kalau dikatakan loyal itu orang udah lebih beli dari 3 kali. Iya betul banget tuh. Ya oke. Terima kasih Putri, konklusinya luar biasa ya, bahwa kita seorang marketer bisa menciptakan suatu produk dari yang awalnya hanya keinginan menjadi suatu kebutuhan. Oke, terima kasih sekali Putri, luar biasa loh Putri ini. Oke, kalau begitu jangan lupa teman-teman Soulmate untuk terus mengikuti podcast saya bersama mahasiswi bisnis digital yang lainnya. Kalau begitu kita penutupan kayak gini ya, Soulmate, good day mates, bye gitu ya. Oke, kalau gitu 1, 2, 3, Soulmate, good day mates, bye.